Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar para jamaah semuanya? Kembali lagi bersama saya Syihabuddin Ahmad di kajian Sekolah Fikih Live. Di Senin pagi kali ini tentu kita akan kembali membahas terkait mata kuliah Fikih Sirah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah eh, mempelajari bagaimana peristiwa Uhud yang sangat memorable sekali di mana menghasilkan pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan beberapa peristiwa yang terjadi di dalam Sirah Nabawiyah setelah Perang Uhud itu. Ada banyak kejadian yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Insya Allah kita akan kupas bagaimana apa saja peristiwa-peristiwa tersebut bersama pemateri kita, Ustadz Ahmad Sarwat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Sarwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Semoga Iya. kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, eee, Ustadz, kejadian-kejadian setelah perang Uhud itu ternyata banyak juga ya, Ustaz? Ya, Mhm, sebenarnya karena ini kan rentang waktunya cukup lama mhm. antara momen besar perang Uhud dengan momen besar lagi itu nanti baru ada perang Bani Quraidah atau Mustalik. apa namanya dalam perang Khandaq itu ya. Ada perang Bani Quraidah, kemudian sebelumnya ada perang Bani Mustalik gitu. Tetapi saya ingin mengurutkan eh, poin-poin besar sejarah Nabi itu bukan hanya berdasarkan kejadian perang saja. Ini memang menarik ya karena memang perang itu kan sesuatu yang luar biasa sehingga biasalah para sejarawan itu kalau menuliskan momentum kalau ada perang pasti ditulis gitu. Mmm, Maka kita melihat ya ciri dari eh, kejadian-kejadian di masa Nabi khususnya setelah hijrah itu biasanya memang poinnya ditulis dengan perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, dan ada perjanjian Hudaybiyah, ada perang Fathu Makkah gitu ya. Jadi semua tuh dibuat sudut pandangnya berdasarkan kejadian yang paling istimewa dan kejadian paling istimewa memang perang. mmm, Hanya saja yang jadi masalah kalau begitu berarti kesan yang kita dapat kerjaannya Nabi Muhammad itu cuma perang doang, ya kan? Hanya betul. dari satu perang ke perang lainnya. Apa benar agama Islam ini agama perang? Atau mungkin lebih tepatnya apa besar tema utama dakwah agama Islam itu adalah berperang itu sendiri. Nah, sebenarnya kan ya perang adalah sebuah kejadian memang sesuatu yang tidak bisa dinafikan begitu. Tetapi kita juga tidak bisa kemudian hanya mengekspos pada wilayah perangnya itu saja. Justru banyak hal-hal yang mungkin tidak terekspos besar dalam halaman sejarah, tetapi justru itu sangat menentukan, sangat penting begitu ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, justru kita tidak menemukan daftar nama-nama perang di zaman Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Mmm, Ya ada sih disebutkan wa yauma Hunainin ya, dan pada saat perang Hunain gitu. Kemudian Badar juga ada begitu ya, tapi hanya satu dua itu saja nama perang itu disebut. Selebihnya kebanyakan itu tidak disebut, hanya turun ayatnya. Bahkan kadang-kadang kita juga berbeda pendapat, ini ayat turun dalam perang apa ya? Karena Allah tidak menyebutkan nama perangnya di situ. Seolah-olah ini mau perang apa nggak penting gitu ya. Tapi bagaimana kemudian hukum syariah yang turun di sela-sela kejadian itu, malah itu yang lebih utama gitu ya. Jadi apa namanya? Kuliah kita hari ini saya kasih judul beberapa kejadian pasca perang Uhud.
karena emang ada beberapa, ada banyak gitu ya. Mari Ustadz Syihab kita coba periksa dalam daftar isinya. Baik Ustaz. Ya, di dalam daftar ini saya mencatat ada beberapa peristiwa ya. Pertama, tragedi Raji' ya. Ini peristiwa pembantaian terhadap para guru agama. Kemudian bab 2 ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini salah nulis ya, harusnya Bi'ru. Kemudian yang ketiga itu ada pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nanti menikah dengan Zainab dan juga dengan Ummu Salamah pada peristiwa ini. Dan kemudian juga ada kelahiran Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, Hasan Husain gitu ya. Hasannya yang lahir. Kemudian ada peristiwa ya pembangkangan atau perlawanan lah dari kalangan Yahudi Bani Nadir, dan yang paling penting juga ada turunnya ayat yang terakhir untuk mengharamkan khamr. Sebenarnya daftar ini masih ada terusannya lagi ya, karena cukup banyak juga sebenarnya, cuma kita akan mungkin hanya ambil 2 bab saja dulu ya. Jadi mari kita masuk ke halaman berikutnya Ustaz Syihab untuk membaca mukaddimahnya. Silakan. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Pasca perang Uhud, ada banyak peristiwa yang bisa dicatat. Yang paling utama dan memilukan adalah 2 peristiwa yang dibantainya para guru agama pada peristiwa di Yaitu Roji dan Bi'ru Ma'unah. 2 peristiwa berdarah ini menambah sakitnya penderitaan kaum muslimin setelah baru saja mereka kehilangan banyak korban di medan perang Uhud. Peristiwa di Roji dan Sumur Ma'unah itu dilancarkan oleh kaum munafik yang bekerja sama dengan kelompok Yahudi dengan mengambil kesempatan memanfaatkan posisi kaum muslimin yang sedang terdesak. Para sahabat ini dibantai di dekat mata air Bani Huzail di daerah Roji, sehingga rombongan ini disebut Sariyatu Roji. Pada bulan yang sama dengan pengiriman Sariyatu Roji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim para sahabat pilihan ke Najd dengan jumlah mencapai 70 orang ahli ilmu. Kesemuanya mereka pun dibantai tanpa ampun. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan doa kunut nazilah selama sebulan penuh. Selain itu juga ada 2 pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pernikahan beliau dengan Zainab binti Huzaimah dan dengan Ummu Salamah. Pasca perang Uhud juga dicatat telah terjadi kelahiran cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan ibn Abi Thalib. bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sementara kelompok Yahudi Bani Nazir mulai bikin ulah dan harus diberi tindakan nyata. Pasca perang Uhud juga tercatat sebagai masa diharamkannya khomer secara total setelah sebelumnya 3 kali disebut-sebut di dalam Al-Quran. Ya, kita masuk kepada bab yang pertama. Bab 1, tragedi Raji, ya, tragedi yang terjadi di daerah namanya Roji gitu ya. Baik, yang pertama A minta dikirim pengajar. Jadi ada beberapa riwayat yang berbeda yang melatar belakangi peristiwa ini ya. Pertama nih, riwayatnya mengatakan bahwa terjadi pembantaian terhadap pasukan yang dikirim oleh Nabi sebagai mata-mata dalam rangka mengumpulkan informasi musuh. Makanya istilah yang digunakan itu adalah sariyah. Sariyah ini kan ya operasi militer. Beda dengan ghazwah. Ghazwah itu perang juga, tapi biasanya kalau bedanya antara sariyah dengan ghazwah, sariyah itu operasi yang tidak langsung diikuti oleh Nabi. Beliau hanya membentuk pasukan dan mengirim pasukan ke suatu tempat gitu. Nah, eh, lebih sering digunakan istilah sariyah itu menunjukkan bahwa ini memang operasi militer. Ini adalah peperangan ya. Walaupun Nabi tidak ikut di dalamnya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu ya. Nah, tetapi ada juga riwayat yang kedua tentang peristiwa ini ya.
Riwayat yang lain ini yang kedua mengatakan bahwa yang dibantai itu adalah para guru agama yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada suatu kaum. Mereka minta bagaimana agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan para sahabat yang memang sudah punya kapasitas dalam bidang ilmu keislaman pada saat itu, mengajar Quran, mengajarkan hukum-hukum syariah dan sebagainya, karena ada masyarakat yang sudah memeluk agama Islam, tapi mereka banyak ketinggalan, belum update gitu. Baru masuk Islam mu'alaf lah begitu. Nah, mereka ingin nih mengejar ketertinggalan mereka dalam belajar ilmu agama. Oleh karena itu Nabi diminta untuk mengirimkan tim ustadz gitu kira-kira kalau bahasa kitanya. Para ahli hukum syariah untuk ya misinya ya misi keilmuan, misi ilmiah, mengajar, menyampaikan ilmu-ilmu keislaman. Nah, kalau menurut riwayat versi kedua ini ya disebutkan bahwa beberapa utusan kabilah dari Ubal dan Al-Qarah gitu ya, itu datang. Jadi kabilahnya kabilah Udol dan Al-Qarah itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka sangat membutuhkan orang-orang yang akan mengajarkan mereka agama. Inna fina islaman fab'ats ma'ana nafaran min ashabik yufaqihuna wa yuqri'una al-Qur'an wa yu'allimuna syara'i'al Islam. Kami sudah masuk Islam. Banyaklah dari kaum kami yang masuk Islam. Mohon kirimkan kepada kami rombongan dari kalangan sahabatmu. Nafaran, ya beberapa orang, tim. Agar memberikan kami pemahaman agama. Yufaqihuna. Ya, kemudian juga wa yuqri'una al-Quran. Dan mengajarkan kepada kami bacaan qiraat Al-Quran. Kemudian wa yu'allimuna syara'i al-Islam dan juga tentu mengajarkan ya prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariat Islam. Ini kan sebuah proposal yang sangat menarik ya. Karena begini, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya kan memang ini sebenarnya. Bukan perang, ya bukan membunuh orang, apalagi yang dibunuh masih keluarga, masih sahabat. Pokoknya bukan bunuh-bunuhan gitu. Dan yang sudah terjadi selama ini adalah bunuh-bunuhan. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Nah, jadi kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupaya untuk mengganti pola pendekatannya, nggak usah perang deh, ini ngeladenin orang-orang Mekah nih nggak akan ada habisnya gitu kan. Udahlah selesai kita tutup buku. Badar orang Mekah kalah. Uhud mereka merasa sudah bisa ngebalas kekalahan. Ya sudah, selesai begitu. Selesaikan saja sampai di sini, tidak perlu lagi ada perang-perang yang hanya akan menghabiskan air mata, darah, dan juga akan membuat dendam yang tidak akan ada habisnya. Maka Nabi berpikir ketika ada order, ada permintaan untuk mengirim dai, nah ini dia yang sebenarnya menjadi misi risalah Islam kan, yaitu menyampaikan apa? Ya mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Quran gitu. Dan kita nggak harus perang dong dengan orang-orang itu, nggak harus perang. Ya kita ajarin aja karena emang tujuan dari Allah menurunkan Al-Quran dan Islam ini adalah untuk diajarkan, bukan untuk dijadikan alat untuk membunuh orang begitu ya. Quran itu tidak diturunkan untuk dijadikan motivator kita dalam rangka mencabut nyawa orang gitu, bukan. Tapi Quran diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, tapi kalau memang ternyatanya harus terpaksa sekali, harus mempertahankan diri, harus melawan, ya apa boleh buat. Ya, itu udah kejadian, perang Badar, perang Uhud. Nah, sekarang ini Nabi berpikir bahwa inilah the real thing gitu. Ini yang utama dari dakwah kita. Oke, kita lupakan sejenaklah Mekah itu, anggaplah itu masa lalu, udah nggak terlalu menjadi orientasi lagi gitu ya. Karena toh mereka, menurut mereka nih ya, menurut orang-orang Mekah,
Mereka sudah merasa bisa kok membalas dendamnya mereka itu sudah. Hindun kan sudah makan jantungnya Hamzah gitu ya. Sudah terbalaskanlah dendam-dendam kalian di perang Badar itu. Jadi ya sudah, biarkan mereka berbahagia saja dulu. Kita ganti channel, kita ganti kegiatan, kita dakwah saja. Gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa orang dari sahabatnya. Antara lain ada Mursid bin Abi Mursid, kemudian ada Khalid bin Bakir, ada Asim bin Thabit, ada Khubaib bin Adi, Zaid bin Dathinah, Abdullah bin Tariq, ada 10 orang kalau nggak salah. Lalu mereka itu dikirim sebagai tim tadi, tim pengajar ilmu agama. Jadi ini ceritanya yang berangkat ini adalah para doktor dan para profesor gitu ya. Dan mereka tidak ada misi untuk istilahnya gebuk-gebukan ya kan, untuk perang, untuk membunuh nyawa dan sebagainya, itu tidak ada misi-misi semacam itu. Karena emang ini misi ilmiah, ini dakwah begitu. Baik, itu awalnya dikira seperti itu, tapi ternyata mereka dibantai gitu ya Ustaz Syihab. Silakan dibaca berikutnya. Hadis terkait roji, gitu. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada disebutkan riwayat dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan ainan wa amara alaihim Asim ibn Thabit wa huwa jaddu Asim ibn Umar ibn al-Khattab. Fantalaku hatta idza kana baina Usfana wa Makkah dzukiru li hayyin min Hudzail yuqalu lahum Bani Lahyan. Fatabi'uhum biqaribin min mi'ati ramin faqtasu atharahum hatta atau manzilan nazaluhu fawajadu fihi nawa tamrin tazawwaduhu minal madinah faqalu hadha tamru Yathrib fatabi'u atharahum hatta lahikuhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok pasukan pengintai yang dipimpin oleh Asim ibn Sabit. Dia adalah kakek Asim ibn Umar. Lalu mereka berangkat. Mereka kemudian singgah di satu tempat antara Usfan dan Makkah. Keberadaan mereka diberitahukan kepada suatu perkampungan dari suku Hudzail. Mereka biasa disebut dengan Bani Lahyan. Maka mereka diikuti oleh orang-orang dari perkampungan tersebut, yaitu sekitar 100 orang pemanah. Mereka mengikuti jejak para sahabat tersebut. Sesampainya mereka di suatu persinggahan yang pernah disinggahi oleh para sahabat, mereka mendapati biji kurma Madinah yang dibawa oleh para sahabat sebagai perbekalan mereka. Mereka berkata, ini adalah kurma Madinah. Mereka terus mengikuti para sahabat sehingga berhasil menyusulnya. Falamman taha Asim wa ashabuhu laja'u ila fadfadin wa ja'al qaumu fa'ahatu bihim. Faqalu lakum al-ahdu wal mitsaq in nazaltum ilaina alla naqtul minkum rajulan. Faqala Asim amma ana fala anzilu fi zimmati kafirin. Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Faqataluhum hatta qatalu Asim fi sab'ati nafarin bin Nabl. Wa baqiya Khubayb wa Zaid wa rajulun akhar fa'atauhum al-ahda wal mitsaq. Falamma a'tauhumul ahda wal mitsaq nazalu ilaihim. Ketika Asim ibn Thabit dan para sahabatnya merasakan kehadiran orang-orang itu, para sahabat langsung berlindung di balik bukit. Orang-orang itu datang dan langsung mengepung mereka, mengepung. Mereka berkata, "Turunlah kalian, kalian dapat membuat perjanjian dan kesepakatan, supaya kami tidak membunuh seorang pun dari kalian." Asim ibn Thabit menimpali, "Demi Allah, aku tidak akan berada dalam lindungan orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kabar kami kepada Nabi-Mu Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu mereka menyerang para sahabat hingga berhasil membunuh Asim bersama 7 pemanah lainnya. Tinggal tersisa Hubaib, Zaid, dan seorang sahabat lagi. Lalu mereka membuat perjanjian dan kesepakatan dengan mereka jika bersedia untuk turun dan menyerahkan diri. Falammastamkanu minhum hallau awthara
hisiyihim farabatuhum biha. Faqala ar-rajulu ats-tsalits alladzi ma'ahuma hadza awwalul ghadri fa aba ay yashabahum fajarraruhu wa alajuhu ala ay yashabahum falam yaf'al faqataluhu wantalaqu bi Khubayb wa Zaid hatta ba'uhuma bi Makkah. Tatkala pasukan tersebut telah menyandera 3 utusan Nabi, mereka memudar tali anak panah mereka untuk mengikat sandera mereka dengan tali itu. Maka laki-laki yang ketiga berkata, "Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak akan menjadi teman kalian." Lalu mereka menyeretnya, namun ia tetap memberontak. Akhirnya mereka membunuhnya dan mereka pergi dengan membawa Hubaib dan Zaid hingga mereka menjualnya di Mekah. Fashtara Hubaiban banu al-Harith ibn Amir ibn Naufal. Wa kana Hubaib huwa qatal al-Harith yawma Badr. Famakatha indahum asiran hatta idza ajma'u qatlahu ista'ara Musa min ba'di banatil Harith liyastahidda biha. Fa'aradhu qalat faghafaltu an sabiyyin li. Fadaraja ilaihi hatta atahu fawada'ahu ala fakhidhihi. Falamma ra'aituhu fazi'tu faz'atan arafa dzaka minni wa fi yadil Musa faqala atakhshayna an aqtulahu ma kuntu li af'ala dzak insyaallah wa kanat taqulu ma ra'aitu asiran qad khairan min Khubayb laqad ra'aituhu ya'kulu min kitfi 'inab wa ma bi Makkah yawma idzin samarun wa innahu lamuthaqun fil hadid wa ma kana illa rizqun razaqahullah. Bani Harith bin Amir bin Naufal lalu membeli Khubayb. Khubayb adalah orang yang telah membunuh Al-Harith ketika perang Badar. Khubayb menjadi tawanan bagi mereka hingga mereka sepakat untuk membunuhnya. Khubayb meminjam pisau kecil dari salah satu anak perempuan Al-Harith untuk bercukur. Lalu ia meminjamkannya kepada Khubayb. Wanita itu berkata, "Namun aku lalai dengan anak laki-laki kecilku." Anak itu datang kepadanya, lalu ia mengambilnya dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Ketika aku melihatnya, aku sangat takut dengan rasa takut yang bisa ia fahami. Sedangkan pisau kecil masih ada dalam tangannya. Khubayb berkata, "Apakah kamu takut kalau aku akan membunuhnya? Insya Allah aku tidak akan melakukan itu." Wanita itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan yang sangat baik seperti Khubayb. Aku pernah melihatnya memakan setangkai anggur di tangannya dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Padahal Makkah tidak ada buah anggur. Tidaklah hal itu melainkan rezeki yang Allah berikan kepada Khubayb." Ya, saya potong sedikit ya. Jadi kalau menurut hadis Sahih Bukhari yang ini, apa namanya, Sariyatur Raji' itu adalah pasukan perang memang, yang mereka jumlahnya nggak banyak dan merupakan syariah. Syariah itu ya semacam kayak platoon gitu ya, satu peleton, atau bahkan mungkin lebih sedikit dari itu yang ditugaskan oleh Nabi untuk melakukan pengintaian, bukan perang. Nah, tetapi bukannya mereka mengintai, tapi mereka malah diintai gitu ya. Dan memang tempatnya sudah agak jauh ya, yaitu udah di daerah dekat Usafan. Nah, Usafan itu sudah hampir perbatasan mau ke Mekah. Kalau dari Madinah itu sudah turun tuh ke bawah ke arah selatan, selatan, selatan. Yang mana Usafannya itu sendiri kalau dilihat secara peta antara Madinah dengan Mekah udah lebih dekat ke Mekah. Perjalanan 2 hari lagi ke Mekah. Sementara kalau ke Madinah itu malah lebih jauh, bisa 5 hari dari Usafan itu. Nah, di dekat situ ada Bani Huzail gitu kan, yang mereka kemudian melihat ada gelagat, ini pasukan siapa ini. Nah, ketahuannya gara-gara kan mereka makannya kurma. Nah, kurmanya itu kurma Madinah, dari bijinya ketahuan itu, wah ini kurma Madinah nih. Berarti tadi yang lewat sini nih orang Madinah, berarti Nabi Muhammad nih, nah, atau pasukannya.
dikejar, ketangkep. Nah, begitu ketahuan kan 10 orang sebenarnya kan mereka itu. Nah, 10 orang ini mereka tahu, wah mereka mau ditangkap nih gitu ya. Mau dibunuh lah gitu. Mereka naik ke atas bukit sembunyi. Nah, oleh orang-orang suku di situ dikatakan, udah turun aja, nanti kita bikin perjanjian lah gitu kan. Nah, Asim ini sebagai pemimpinnya bilang, enggak, kita enggak turun. Kita turun apa kita enggak turun, kita dibunuh juga kok, udah pasti gitu kan. Jadi ya kita enggak turun, kalau mau perang, perang aja. Perang lah di situ. Ya kalah dong, karena mereka cuma 10, pasukan lawannya ada 100 gitu. Terbunuh 7 orang, sisa 3. Nah yang sisa 3 tuh akhirnya nyerah. Udah deh nyerah aja gitu, jadi tawanan kalian gitu kan. Nah ternyata 1 orang dari 3 orang itu ngelawan, berontak, dibunuh, tinggal 2 kan. Nah tinggal 2 itulah yang kemudian mereka jadi tawanan, bukannya istilahnya apa ya, dihormati sebagai tawanan, tapi dijadikan budak, dijual, ngejualnya ke Mekah pula. Ya ini mah nyerahin nyawa kan berarti ya, ibaratnya dibuang ke kandang singa gitu. Ya karena kan mereka baru aja perang antara Mekah dengan Madinah. Ini para sahabat Nabi orang Madinah, ditawan jadi budak, dijual di Mekah gitu kan. Yang beli adalah keluarga korban yang terbunuh di waktu perang Badar gitu kan. Ya akhirnya 2 orang itu dijadikan budak dan ditawan gitu kan. Cuman yang menarik adalah Khubayb ini kan bisa agak aneh gitu. Di dalam tawanannya dia tangannya terikat dengan rantai besi, tapi pernah dilihat oleh seorang wanita dia lagi makan anggur gitu. Nah anggur dari mana itu gitu kan? Nah itu diasumsikan kayaknya itulah trauma gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat buah anggur padahal itu belum musim anggur. Itu merupakan rezeki dari Allah kepada Khubayb. Nah Khubayb itu jadi tawanan istilahnya di Mekah. Gitu. Oke, kita teruskan ceritanya. Fakharaju bihi minal harami liyaqtuluhu faqala da'uni usalli rak'atain thumma ansarafa ilaihim faqala laula an taraw annama bi jaza'un minal mauti lazidtu fakana awwalu man sanna rak'atain 'inda al-qatl huwa thumma qala Allahumma ahsihim adadan thumma qala ma ubali hina uqtal musliman ala ayyi shiqqin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilah wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'in thumma qama ilayhi Uqbah ibn al-Harith faqatalahu wa ba'athat Quraisyun ila Asim liyuqtaw bi syai'in min jasadihi ya'rifunahu wa kana Asim qatala 'aziman min 'udhamaihim yawma badrin fab'atha Allahu 'alayhi misla dhullati min ad-dabr fahamathu min rusulihim falam yaqdiru minhu 'ala syai'in. Jadi mereka membawa Khubayb keluar dari haram untuk dibunuh ya. Dan Khubayb berkata, berikan kesempatan kepadaku untuk mengerjakan dulu sholat 2 rakaat. Tentu Khubayb kembali pada mereka dan berkata, sekiranya aku tidak khawatir kalian menganggapku takut dari kematian, niscaya aku akan menambah bilangan rakaatku, gitu ya. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa saya nggak takut. Jadi saya sholat cuma 2 rakaat biasa aja, nggak langsung jadi sholat jadi panjang banget, nggak selesai, nggak, bukan begitu. Dan dialah orang yang pertama kali melakukan sholat 2 rakaat sebelum menghadapi kematian. Kemudian dia berkata, ya Allah hitunglah jumlah mereka. Kemudian dia melanjutkan, aku tidak peduli bila terbunuh sebagai seorang muslim di bagian manapun. Hanya untuk Allah kematianku, yang demikian bagi sang ilah. Dan jika dia berkehendak, akan memberkahi semua persendian jasad yang terpisah. Gitu ya. Jadi itu ungkapan terakhirnya lah gitu ya. Sangat heroik banget kan. Lalu Uqbah bin Al-Harith, anaknya si Haris itu ya, berdiri gitu kan. Dan membunuhnya, penggal kepala. Orang-orang Quraisy kemudian mengutus utusan kepada Asim untuk mendapatkan sebagian jasadnya sebagai bukti bahwa dia telah membunuh sebagian besar dari pembesar mereka pada perang Badar. Iya, jadi memang Khubayb ini dulunya dia dapat 2 tahun 3 tahun yang lalu waktu perang Badar itu ya pahlawan banget di perang Badar. Banyak orang-orang Mekah yang terbunuh di tangannya karena mereka balas dendam gitu ya. Nah ternyata Allah mengutus semacam gulungan debu yang menggulung utusan mereka sehingga mereka tidak berhasil mengambil sebagian dari jasad Khubayb. Nah kemudian dari sini ada juga tambahan dari At-Tabari, riwayat dari Abu Quraib, dia berkata,
telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Aun dari Ibrahim bin Ismail, dia bercerita kepadaku Ja'far bin dari bapak dari kakeknya bahwa Rasulullah mengutusnya sendirian sebagai mata-mata kepada kaum Quraisy. Dia berkata, kemudian aku datang ke sebuah kayu tempat Khubayb dieksekusi dengan sangat hati-hati, lalu aku naik kepadanya, kemudian aku lepaskan ikatannya, dan Khubayb pun lenyap seolah-olah ditelan oleh bumi. Sampai hari ini tidak diketahui tulang-tulang Khubayb. Wah, ini jadi kayak Nabi Isa gitu ya, dibunuh atau disalib tapi dibuang gitu ya. Kemudian riwayat lain mengatakan dari Ibnu Ishaq, adapun Zaid bin Jasinah, dia dibekali oleh Safwan bin Umayyah, dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Tadi kan ada dua ya, Khubayb dan Zaid. Nah, yang Zaid ini dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Ketika mereka membawanya keluar dari haram untuk dibunuh, Abu Sofwan bertanya padaku, aku bersumpah padamu wahai Zaid, apakah kamu suka seandainya Muhammad sekarang ini kami hukum sebagai penggantimu dan kami kembalikan kamu kepada keluargamu? Tuker, gitu ya. Maka dijawab, demi Allah aku tidak rela jika Muhammad sekarang ini terkena bini sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluarga. Nah, mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkomentar, aku tidak pernah melihat ada orang, tidak pernah melihat satu orang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Nabi Muhammad. Jadi ini adalah peristiwa yang para ahli sejarah agak sedikit berbeda pandangan. Ada dua riwayat tadi saya katakan. Riwayat pertama mengatakan ini adalah pasukan perang Sariyah Ar-Raji' gitu ya. Tapi riwayat yang kedua mengatakan ini adalah rombongan para ustaz. Gitu. Yang dalilnya juga ada juga sebenarnya. Nah, tetapi kalau yang benar-benar mereka adalah rombongan para ustaz lalu dibantai, itu adalah yang kedua ini. Kita buka halaman berikutnya. Ya, bab 2 peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini saya salah, bukan Bi'ru ya, bukan Ba'ru, tapi Bi'ru. Oke, silakan dibaca Ustaz. Baik Ustaz. Bab yang kedua yaitu peristiwa Bi'ru Ma'unah. Amir bin Malik meminta dikirimkan pengajar agama. Amir bin Malik datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Amir nampaknya belum siap untuk masuk Islam, namun juga tidak menolak kalau akan masuk Islam. Untuk itu Amir memberi penawaran menarik yang sayang sekali kalau disia-siakan. Hai Muhammad, kirim saja beberapa orang sahabatmu ke Najd untuk berdakwah di sana. Saya yakin mereka akan menyambut agamamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa beliau agak riskan dan khawatir mengirim sahabat sebanyak itu ke wilayah yang belum pernah diketahui akan seperti apa reaksi orang-orang di sana. Maka Nabi pun menjawab, aku khawatir penduduk Najd akan menyerang mereka. Disitulah kemudian Amir terus mendesak serta meyakinkan Nabi bahwa dirinya menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Utuslah saja aku yang akan melindungi dan menjamin mereka. Biarkanlah mereka mengajak kepada agamamu. B. Nabi mengutus 70 ahli ilmu. Akhirnya entah bagaimana pertimbangannya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengutus sejumlah besar sahabat. Jumlah itu cukup besar karena 70 orang kesemuanya merupakan sahabat pilihan yang lolos kualifikasi. Mereka bukan sekedar sahabat yang mendapat hidayah. Kelasnya bukan sekedar mu'alaf, tetapi mereka merupakan para ulama yang ahli Al-Quran. Dalam banyak kitab sirah, mereka sering disebut sebagai qurra. Nah, oke, kita tahan sebentar. Jadi kalau dalam banyak kitab sirah itu mereka sering disebut dengan qurra. Nah, sayangnya penerjemahan kata qurra di zaman sekarang ini agak mengalami pergeseran ya. Karena memang di zaman sekarang istilahnya sudah berubah. Kalau di zaman Nabi disebut dengan qurra. Qurra itu kan dari kata qiraah ya kan. Qiraah itu kan artinya membaca. Maksudnya membaca Quran. Mereka adalah qurra, pembaca Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan qurra di situ adalah orang yang ahli dalam Al-Quran. Kalau dibilang ahli dalam Al-Quran, sebenarnya maksudnya adalah bukan cuma sekedar pinter dan merdu baca Quran saja. Tidak, gitu ya. Tidak seperti pengertian kita zaman sekarang. Kalau zaman kita sekarang tuh disebut dengan qurra atau qori gitu ya.
mufradnya kan qori dan qori'ah. Itu ada sebuah istilah yang mengalami pergeseran gitu. Kalau qori atau qurra di masa Rasulullah, walaupun secara makna bahasa artinya adalah orang yang membaca Al-Quran, tapi pengertiannya tidak berhenti sampai di situ. Tapi pengertiannya adalah mereka yang pertama memang mereka menguasai qiraat yang bermacam-macam di dalam Al-Quran, ya, dengan berbagai macam perbedaan qiraat. Kalau hari ini berarti dia menguasai qiraat sab'ah gitu kira-kira. Dan tentu saja kan kalau qiraat yang berbeda-beda itu pastinya akan menimbulkan perbedaan makna. Mereka tahu perbedaan maknanya, dan perbedaan makna itu pasti juga melahirkan perbedaan hukum. Kita juga tahu perbedaan hukumnya. Sehingga qurra di zaman Nabi itu identik dengan orang yang sangat menguasai hukum syariah. Nah, sebutannya qurra. Di masa Nabi itu belum ada istilah kayak zaman sekarang. Ustadz itu nggak ada. Ulama bahkan juga nggak ada. Gitu. Ya walaupun di Al-Quran tuh ada disebutkan kata ulama, ya. Tapi makna atau garis batas pengertian kata ulama itu tidak seperti yang kita pahami hari ini. Karenanya maka ada istilah ulama Bani Israel gitu ya. Ulama Bani Israel gitu. Nah ini kok Quran nyebut-nyebut istilah ulama, tapi ulamanya ulama Bani Israel, kan aneh gitu kan. Nah karena begini, karena ulama di zaman kita sekarang ya pengertiannya tentu sangat berbeda dengan penyebutan kata ulama di masa Nabi gitu. Nah kalau di masa Nabi ya sebutannya adalah qurra. Seperti yang kita pahami sekarang adalah ulama, dalam arti mereka kalau di zaman para atba'ut tabi'in ya, itu kalau kayak Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah gitu-gitu tuh itu qurra gitu. Cuman mereka nggak disebut qurra karena zamannya sudah berbeda dengan zaman Nabi. Tapi kemampuan seperti para imam mujtahid yang 4 itu ya, kalau itu adanya di zaman Rasulullah, nah mereka itulah qurra gitu. Oke, jadi kalau dibilang mereka ahli Quran nggak salah sih, cuman agak sedikit berbeda konotasinya ya. Makanya saya dalam hal ini menyebutkan ahli ilmu. Nah, begitu. Para ulama atau ahli ilmu atau orang-orang yang expert dalam bidang ilmu syariah. Persis seperti kayak tadi permintaan dari dari Ar-Raji dan juga dari Al-Qoroh tadi itu, yaitu kirimkan kepada kami orang-orang yang akan mengajarkan kami Al-Quran, ya kan? Sekaligus mengajarkan syariat Islam. Nah, begitu. Jadi mereka adalah pakar hukum syariah gitu sebenarnya. Nah, itu jumlahnya tanggung-tanggung Ustaz Syihab. 70 orang. Doktor dalam bidang ilmu syariah dikirim karena ini satu wilayah yang tadi logikanya daripada kita cuma perang badar, nggak ada jelundrungannya gitu ya, hasilnya cuma dendam saja gitu. Kenapa nggak kita buat tim dai yang sukses gitu. Nah maka Nabi memilih 70 orang, jumlahnya cukup besar itu kalau untuk untuk realitas di zaman itu ya kan. Mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas ya, istilahnya menerima beasiswa semua itu ya kan. IQ-nya, nilainya, komitmennya, perhatiannya terhadap ilmu itu nggak sembarangan lah. Saya menyebutkan dengan istilah bukan sekedar mu'allaf gitu ya. Tapi mereka merupakan para ulama yang ahli Al-Quran, dan di dalam banyak kitab sirah mereka disebut sebagai qurra ya. Nah di sini saya agak susah untuk menyebutkannya. Kadang saya bilang ulama, kadang saya bilang ahli Quran, kadang saya bilang dai gitu ya. Sekedar untuk menyambungkan rasa kita aja gitu ya. Baik, silakan paragraf berikutnya saya. Pengiriman para dai ini menurut riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsir dilakukan 4 bulan setelah perang Uhud. Maka berangkatlah mereka hingga sampai di Bi'ru Ma'unah. Nah, Ustaz Syihab, 4 bulan setelah perang Uhud itu bulan apa? Perang Uhud bulan apa ya? Saya juga lupa. Kan kita baru selesai belajar tentang perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal.
Kalau perang Badar terjadi pada bulan Ramadan setahun sebelumnya. Tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Badar. 17 Ramadan itu perang Badar. Kalah kan orang Mekah, lalu mereka balas dendam tahun depannya. Nah, tahun depan itu jatuhnya bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal. Kalau cara kita udah selesai nih puasa Syawalnya, terus mereka pada perang deh gitu, perang Uhud gitu kan. Itu setahun setelah perang Badar, berarti tahun ketiga Hijriah bulan Syawal. Nah, kalau dibilang 4 bulan setelah perang Uhud, berarti bulan apa? Ya, siap. Safar bukan, Ustaz? Ya kan ikutin aja. Setelah bulan Syawal kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, gitu kan? Nah, jadi kalau dilihat secara angka tahun, kejadian di rumah Unah itu tahun keempat. Tapi kalau dilihat secara angka bulannya, itu jarak dari perang Uhud ke di rumah Unah itu cuma 4 bulan. Ya. Nah, jadi pada bulan Safar itulah terjadi peristiwa pembunuhan atau pembantaian di rumah Unah. Baik, silakan berikutnya pembunuhan. Pembunuhan. Ketika sampai di tempat ini, diutuslah Haram bin Milhan, salah seorang delegasi dai tersebut untuk menyampaikan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amir bin Tufail. Belum sampai surat itu dibacanya, Amir ibn Tufail langsung membunuh Haram bin Milhan. Menurut riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, bahwa ketika Haram bin Milhan ditikam dan darahnya muncrat di wajahnya, ia berteriak, "Aku telah sukses demi Rabb Ka'bah." Kemudian Amir bin Tufail menggerakkan Bani Amir untuk menyerang para da'i yang lainnya. Tetapi Bani Amir menolaknya dan berkata, "Kami tidak akan mengkhianati Abu Barra," yakni Amir bin Malik. Ya, tadi kan yang datang kepada Nabi dan minta ada rombongan datang ke sana kan si Amir bin Malik ini kan. Nah, ya, tapi begitu sampai di tempat yang dimaksud, rombongan ini dibunuh gitu ya. Nah, waktu itu pemimpinnya bernama Amir bin Tufail gitu. Yang dibunuh adalah pemimpin rombongan Nabi yang bernama Haram bin Milhan. Nah, dibunuh kemudian Amir bin Tufail ini ya, memerintahkan semua Bani Amir yang ada di situ untuk ngabisin aja nih 70 orang lainnya. Tapi ternyata Bani Amir menolak ya. Kami tidak akan mengkhianati Abu Barra atau Amir bin Malik karena ini undangannya undangan Amir bin Malik. Amir bin Malik mengundang tapi yang menerima orang lain terus dibunuh gitu kan. Nah, bagaimana dengan Amir bin Maliknya itu sendiri gitu kan? Jangan sampai kita bunuh mereka ini dan yang tanggung jawab jadi Amir bin Malik gitu. Oke, halaman berikutnya. Lalu Amir bin Tufail, ya pemimpin kaum itu meminta bantuan kepada kabilah-kabilah selain dari suku Usairah, Re'al dan Zakwan. Nah, kabilah-kabilah ini menyambut ajakan Amir bin Tufail lalu menyerang dan mengepung mereka. Nah, para dai itu berusaha untuk melakukan perlawanan tapi tidak berdaya sampai semuanya gugur terbunuh. Ya. Jadi di sini unik ya, si Amir bin Tufail ini mungkin dendam dia. Jadi dia ngajak kaumnya nggak berhasil, dia ngajak kaum-kaum yang lainnya dari Usayyah, Re'al dan Zakwan itu, ya kan? Dan mereka nih Arab-Arab ganas memang. Jadi ya kalau kita melihat hari ini banyak orang yang ganas dikit-dikit main bunuh, dikit-dikit main apa namanya bantai saja. Ya di zaman Nabi juga kayak gitu tuh pernah terjadi juga, ya. Kan mereka nggak bermusuhan sama Nabi sebenarnya, gitu. Maksudnya tidak pernah ada perang dulu sebelumnya, nggak kayak antara Madinah dan Mekah gitu ya. Kan mereka nggak punya masalah gitu. Dosa apa kita sama kalian gitu kan? Apa salah kita pada kalian gitu. Tapi mungkin karena mereka terprovokasi gitu kan, oleh kelompok-kelompok sesama orang kafir lah begitu. Walaupun nggak punya story, nggak punya apa gitu cerita bagaimana awal-awalnya, nggak ada dendam, nggak ada apa. Tiba-tiba orang main bunuh-bunuh aja. Ini dia nih kejadiannya di peristiwa Bani Sumur apa namanya Maunah ini ya, Bi'r Maunah ini. Nah, di antara para dai yang diutus itu terdapat 2 orang sahabat yang tidak menyaksikan tindakan pengkhianatan ini.
Salah seorang di antaranya Amir bin Umayyah Ad-Damri. Kedua sahabat ini tidak mengetahui berita terjadinya pengkhianatan tersebut sehingga keduanya datang membantu saudara-saudaranya. Tapi sahabatnya itu terbunuh bersama yang lain, sementara Amir bin Umayyah Ad-Damri berhasil lolos dan kembali ke Madinah. Nah, di tengah perjalanan dia bertemu dengan dua orang musyrik yang disangkanya dari Bani Amir, lalu keduanya dibunuh, gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, peristiwa ini pasti membuat Nabi berduka. Ya. Ini saya bacakan ya. Berita pembantaian 70 orang sahabat di Bi'r Ma'unah terdengar hingga ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hancurnya hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kabar yang begitu menyakitkan. Pembantaian 70 ahli ilmu agama ini kasusnya jauh berbeda dengan perang Uhud yang sebelumnya juga memakan korban 70 orang syuhada. Sebab mereka dibunuh bukan karena peperangan yang sifatnya terbuka. Mereka sekedar jadi korban saja. Sama sekali tidak berada pada posisi peperangan. Ya tentu saja mereka juga bukan prajurit perang. Tidak bawa senjata. Dan tentu saja tidak mempersiapkan diri untuk bertarung hidup dan mati. Keberangkatan mereka semata-mata untuk mengajar ilmu agama. Ya kan? Bukan mau perang. Misinya, misi ilmiah. Namun mereka ini jadi korban kekerasan. Ketika melakukan seleksi pun Nabi SAW tidak mempertimbangkan kemampuan mereka dalam pertarungan dan laga. Yang dijadikan pertimbangan semata-mata adalah masalah keilmuannya. Pengajar harus punya ilmu kan, yang dibekali atau yang diseleksi adalah keilmuannya. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ilmu agama. Ya, jelas jauh lebih berat prosesnya dan butuh waktu yang lebih lama ketimbang sekedar menyiapkan pasukan perang. Ya, menyiapkan pasukan perang juga susah sih, tapi lebih susah lagi menyiapkan pasukan ustadz kan, ya kan? Sebab latihan perang itu kan sekedar mempersiapkan fisik saja. Ya, lihat fisiknya bagus, latihan perang deh, gitu kan. Sedangkan mencetak para ulama tentu harus melewati tahapan demi tahapan yang panjang. Dan, nah ini penting ya, tidak semua sahabat punya potensi untuk menjadi ulama. Catat itu, ya. Mereka sahabat Nabi itu secara peruntungan saja, keberuntungan mereka jadi sahabat Nabi. Allah takdirkan mereka lahir di zaman itu, ya, di Mekah atau di Madinah ketemu Nabi dan alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Jadi kan kriteria orang jadi sahabat itu Ustadz Syihab sederhana banget. Aku masih ingat gak pelajaran waktu kuliah dulu? Syarat seorang dikatakan sebagai sahabat Nabi itu apa? Ada 3. Apa itu? Yang bertemu Nabi gitu ya? Iya. Ada 3 syaratnya. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung dalam keadaan dia muslim dan pada akhirnya waktu dia meninggal pun dia tetap dalam keadaan keislamannya. Karena kalau dia muslim ketemu Nabi tapi akhirnya murtad, maka nggak disebut sebagai sahabat. Atau dia ketemu Nabi dalam keadaan dia belum masuk Islam, gitu. Begitu udah Nabi wafat, dia baru masuk Islam, itu nggak disebut sebagai sahabat. Jadi dikatakan sebagai sahabat Nabi adalah keberuntungan, ya, keberuntungan. Untung aja Allah melahirkan dia di situ, ketemu Nabi di zaman yang sama, dan untung saja, untuk yang kedua lagi nih, dia kok masuk Islam gitu loh, ya kan? Jadi membersamai Nabi dengan keislaman. Ya tentu derajatnya tinggi di sisi Allah. Karena para sahabat itu kan bergelar ridwanullahi alaihim, kan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka siapapun sahabat, walaupun dia ketemu Nabi cuma sekali kalinya dalam hidupnya, sekali doang dia ketemu Nabi, tetap dia bergelar sahabat dan tetap kita sebut namanya dengan menggunakan taraddi, radhiyallahu anhu, gitu ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lain ceritanya kalau Nabi menyiapkan dari para sahabat itu orang-orang yang akan menjadi pengganti beliau. Kan Nabi sendiri sudah menyebutkan ya bahwa
para ulama itu adalah ahli waris Nabi, gitu kan? Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Jadi dari beribu-ribu sahabat yang jumlahnya lebih dari 100.000 ya. Salah satu di antara para ulama menyebutkan kayak misalnya Al-Imam As-Suyuti mengatakan ada 100 berapa? 12.000 gitu kalau nggak salah. Jumlah sahabat. Bayangin 112.000 itu banyak banget sahabat Nabi itu. Itu daftar orang yang ketemu Nabi dalam keadaan Islam. Nah tapi tentu nggak 112.000 itu semuanya jadi ulama. Orang ketemunya sama Nabi cuma sekali doang, gimana tiba-tiba jadi ulama? Emang ulama nyetrum? Enggak. Ketemu sama Nabi nih sekali, salaman, pelukan gitu kan, tuh tiba-tiba jadi orang pintar gitu? Ya enggak lah, enggak. Tapi mendapatkan kehormatan sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iya. Gitu. Itu udah bonusnya udah banyak banget itu, ya kan? Tapi kalau jadi ulama, oh berarti dia ketemu sama Nabinya nggak cuma sekali dong, ya kan? Beratus-ratus kali, beribu-ribu kali orang jadi muridnya, sampai tiap hari sampai bosan gitu melihatnya, istilahnya begitu kan. Setiap antum dulu waktu masih kuliah di Libya ketemu dosen tuh berapa bulan sekali? Tiap hari kan. Setiap hari, sampai bosan kita ngelihatnya ya. Dosen yang dibilang bosan gue melihat dulu, iyalah tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tiap hari gitu. Nah, para sahabat yang jadi kadernya Nabi itu bukan cuma tiap hari lagi berjihad. Sehari 5 kali paling enggak kan, orang ketemu Nabi tiap sholat, subuh ke masjid ketemu Nabi, zuhur ke masjid ketemu Nabi, asar, maghrib, isya ketemu Nabi, ya kan? Nah, dan ketika ketemu bukan cuma ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan gitu doang, enggak. Ketemu terus panjang tuh, ya kan? Nabi jelasin ini, Nabi jelasin itu, wah banyak, panjang lebar gitu. Jadi hampir setiap momen ketemu Nabi itu adalah kuliah, gitu. Kuliah. Nah, dari sekian banyak para sahabat yang membersamai Nabi dalam kesehariannya dan oleh Nabi dianggap ya kamu sudah lulus lah gitu istilahnya, sudah sudah itu ada 70 orang gitu. Nah 70 orang inilah the dream team gitu, tim yang dibentuk sendiri oleh Nabi yang disiapkan untuk menyebarkan Islam di berbagai belahan dunia dong, ya kan? Gitu. Cuman kok ya dibantai gitu. Wah, ini berat banget gitu, berat banget ya. Jadi hanya mereka yang Allah beri anugerah saja yang nantinya belajar lebih dalam menjadi para ulama. Gitu. Kalau sampai dibantai, ya itulah yang jadi masalah gitu ya. Baik, next halaman berikutnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang membedakan ya antara orang yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, apakah sama orang yang mengetahui, dia punya ilmu ya, dengan orang yang la ya'lamun, dengan yang tidak mengetahui? Sungguh orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Jadi begini, kita tidak merendahkan para sahabat. Justru mereka yang terbunuh, 70 orang itu adalah sahabat. Tapi sahabat plus gitu. Dari sisi keberuntungan mereka adalah sahabat. Tapi dari sisi yang lain, mereka sahabat bukan asal sahabat, bukan sekedar berstatus sahabat, tapi mereka adalah amalatul risalah. Orang yang dipersiapkan oleh Nabi untuk meneruskan risalah dakwahnya Nabi Muhammad setelah beliau nanti. Dan itu lama juga itu mengkadernya, ya kan? Sampai ada 70 gitu. Dan ini bukan usaha yang sepele ya. Sampai di ayat At-Taubah itu disebutkan begini. Ini dalam surat At-Taubah ya. Nampak sekali kesan bahwa para sahabat yang mendalami ilmu agama itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka yang cuma berperang saja. Ya ayatnya nih. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla
nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, terjemahannya di halaman berikutnya. Wa maka dal mu'minuna, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Orang mukmin di sini maksudnya para sahabat. Tidak baguslah kalau semuanya perang semua. Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama. Nah, gitu. Liyatafaqahu fid din. Kenapa kok enggak dipilih mereka-mereka yang untuk mendalami agama? Yang perang-perang deh. Lu bisa main pedang kan? Bisa bunuh orang kan? Gitu. Bisa ribut gitu ya. Punya perawakan boleh lah, bodinya gitu. Perang nih sono gitu. Tapi kalau yang rada-rada pinteran dikit, yang istilahnya mereka punya kelebihan, mampu baca tulis, hafalannya kuat gitu. Nah, kamu gak usah perang. Kamu di sini aja. Ngapain? Ngaji. Wah, gitu kan. Dia tafaqahu fiddin. Mendalami. Kenapa? Karena tugas berat nanti. Kalau perang kan, perang dia terbunuh masuk surga, dia menang, dia dapat dapat ghanimah gitu kan. Udah gitu doang sih, ya kan? Tapi kalau yang dia tafaqahu fiddin, mereka itu diajarin oleh Nabi. Untuk kalau Nabi sudah nggak ada, ya mereka lah yang menggantikan posisi Nabi ke depannya. Liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum, untuk mengajari kaum mereka. Untuk jadi ustaz, untuk jadi ahli ilmu agama yang menyebar ke berbagai bangsa, ke berbagai suku, ke berbagai peradaban manusia. Di situ mereka ditempa, gitu kan? Liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u, ketika mereka nanti kembali ke kaumnya. Ilaihi la'allahum yahdharun, semoga itu bisa menjaga dirinya. Ini kan surat At-Taubah 122 ini sekilas gitu kita bisa melihat bahwa ayat ini sedikit mengkritisi. Kenapa sih sahabat kerjaannya cuma pada perang dulu, hobinya gitu kan? Kenapa nggak bikin sebuah lembaga untuk menyiapkan mereka agar nantinya mereka ini jadi kader-kader utama untuk mengajarkan ilmu-ilmu gitu ya. Baik. Maka wajar dan masuk akal kalau duka lara Nabi SAW sedemikian mendalam. Ya, ketika mendengar para sahabat dengan kapasitas ulama ahli ilmu kok dibunuh. Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Sampai 70 orang. Ya. Anas bin Malik menceritakan hal itu dalam salah satu hadisnya. Kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qattu asyadda minhu. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW itu lebih berduka dibandingkan duka akibat peristiwa tersebut. Kalau kehilangan orang yang dicintai, Nabi udah sering ya. Misalnya ada istilah amul huzn. Nabi kehilangan paman dan istri tercinta. Nabi berduka. Ya, bahkan nama tahunnya pun resmi jadi tahun duka cita kan. Di dalam perang Badar, Nabi banyak kehilangan sahabat. Apalagi perang Uhud yang baru 4 bulan yang lalu. 70 sahabat itu pada wafat. Termasuk salah satunya Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi sendiri gitu. Tapi kok ya yang satu ini Nabi sedihnya segitunya. Begitu ya. Ada apa? Ada apa Nabi kok sampai sedih itu, sampai semurung itu? Itu karena tadi ya. Ini hasil kerja bertahun-tahun, hasil kerja lama, capek gitu. Atau yang kedua, ini kan gimana nanti ke depannya kalau kadernya pada dibunuh gitu, ya kan? Ini mau diapain lagi nih dakwah gitu kalau kadernya habis. Gitu. Nah, akumulasi dari kecewanya Nabi itu kemudian diejawantahkan, diwujudkan dalam bentuk kunut naziyah. Ya, Ustaz Syihab, ayo kita baca.
Menarik untuk dibahas bahwa duka yang mendalam ini ternyata tidak sekedar dipendam dalam perasaan saja. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak secara nyata, yaitu mendoakan keburukan kepada para pembantai itu dengan cara melaksanakan doa kunut nazilah di semua waktu sholat. Tidak putus-putus hingga sebulan lamanya. Padahal ketika di perang Uhud, dengan korban 70 syahadat, beliau tidak sampai melaksanakan doa kunut. Karena kematian dalam perang adalah risiko yang memang sudah harus diterima sejak awal. Berbeda dengan pembantaian yang satu ini. Ini adalah tragedi kemanusiaan, sekaligus juga tindak kejahatan yang sangat tidak masuk akal. Selama sebulan penuh Rasulullah melakukan kunut di sholat subuh, mendoakan kecelakaan atas kabilah Ri, Zakwan, Bani Lihyan, dan Usayyah. Itu mereka yang bantai-bantai itu dari kabilah-kabilah itu. Kabilah-kabilah itu preman semua isinya. Mereka sebenarnya nggak punya masalah dengan kita. Kenapa kok tiba-tiba kita dibantai? Provokasi aja. Jadi orang bayaran, pasukan yang preman gitu. Jadi dibayar dengan harga murah pun disuruh ngebunuh orang mau gitu ya kan. Ini emang otak di belakangnya ini loh yang jadi masalah gitu. Mereka tahu persis di mana letak istilahnya simpul-simpul sarafnya kekuatan Islam gitu. Kekuatan Islam itu simpul sarafnya ada pada para calon ulama. Nah, calon ulama ini yang dihabisin gitu. Biar nanti kader-kader ulama di kalangan umat Islam itu kosong. Kalau umatnya banyak tapi nggak ada ahli ilmunya gitu ya. Jadi ya kan mereka cuma jadi kumpulan massa, jadi sampah aja gitu. Jadi buih yang tidak ada kekuatannya kan pada kekuatan ilmu harusnya, dan seharusnya kan yang namanya umat Islam itu jumlah nggak harus banyak tapi mereka berilmu kan harusnya begitu. Tapi yang terjadi ya itu tadi, yang berilmunya dihabisin biar yang ada tersisa tuh hanya kumpulan massa begitu saja yang nggak tahu ilmunya. Nah kalau kumpulan massa yang tidak punya ilmu kan ini lebih mudah untuk diprovokasi, lebih mudah untuk istilahnya dibohongin, bahkan bisa juga lebih mudah untuk dicuci otaknya, dibikin murtad dan sebagainya. Nah, kalangan ulamanya yang ahli ilmu dihabisi, gitu kan? Oke, jadi reaksinya Nabi adalah melakukan kunut nazilah. Ini adalah hadisnya, ya. Hadis kunut nazilah. Peristiwa tersebut diceritakan dalam banyak riwayat, diantaranya adalah 2 riwayat berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam على الذين قتلوا يعني أصحاب بئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل ولحيان وعصية أصد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا Waradiya anna waradina anhu. Ya, kita baca terjemahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW mendoakan kebinasaan terhadap kaum yang telah membunuh para sahabat, yaitu di Bir Ma'unah selama 30 hari. Beliau mendoakan kebinasaan kepada Re'al, Lahyan, dan Usayyah yang durhaka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat untuk memberitahukan kepada Nabi-Nya mengenai orang-orang yang terbunuh di peristiwa Bi'r Ma'unah itu, dan ayat tersebut sempat dibaca sehingga akhirnya dimansuh. Ya ini ayatnya turun, ada ayat Quran khusus turun, tapi tadi dinasakh gitu ya. Sesungguhnya kami telah berjumpa dengan Rabb kami dan Rabb kami pun ridha kepada kami dan kami ridha kepada kami. Tapi ayat itu dinasakh gitu. Jadi ada ayat yang menceritakan bahwa korban-korban di Bi'r Ma'unah itu kemudian ya masuk surga lah gitu. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, riwayat yang lain menyebutkan Anas radhiyallahu anhu qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 rajulan bihajatin yuqalu lahum al-qurra. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengutus 70 orang laki-laki bihajatin untuk satu keperluan, satu misi. Itu misinya penyebaran ilmu-ilmu keislaman. Yuqalu lahum al-qurra. Mereka disebut dengan istilah al-qurra, para qari, para ahli ilmu syariah. فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وزكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال القوم والله ما
ma iyyakum aradna innama nahnu mujtazuna fi hajatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqataluhum fada'an nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihim syahran fi salatil ghadati wa dzalika badul qunuti wa ma kunna nak wa ma kunna naqnutu qad salah tulisan wa ma kunna naqnutu wa ma kunna naqnutu berhenti di situ harus spasi. Qala Abdul Aziz wa sala rajulun anasan 'anil qunuti aba'da ruku'i am 'inda faraghin min al-qira'ah faqala la bal 'inda faraghin min al-qira'ah. Ini hadis dari Anas juga, tadi juga dari Anas ya. Anas ini kan pembantunya Nabi, jadi banyak cerita tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi. Dia berkata, Nabi SAW mengutus 70 orang untuk suatu keperluan. Tadi ya, misi keilmuan. Mereka disebut sebagai Al-Qurra. Mereka dihadang oleh penduduk dari Bani Sulaim, Re'al, Zakwan, dekat mata air yang disebut dengan Bi'ar Ma'unah. Umur atau mata air Ma'unah. Mereka berkata, demi Allah bukan kalian yang kami inginkan. Kami hanya ada perlu dengan Nabi SAW. Maka akhirnya mereka membunuh para sahabat itu. Maka Nabi SAW kemudian mendoakan kecelakaan kepada mereka. Sulaim, Re'al, Zakwan, selama sebulan ada sholat subuh, itu adalah awal kali dilakukannya kunut. Sebelumnya kami tidak pernah melakukan doa. Ini versi yang berbeda lagi ya, hanya kunut subuh saja. Nah, Abdul Aziz mengatakan seorang bertanya tentang Anas kepada Anas tentang kunut itu, apakah sebelum ruku apa sesudahnya dikerjakan selesai membaca ayat, berarti sebelum ruku. Itu hadis Sahih Bukhari. Gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita memang menemukan riwayat itu banyak, sehingga membuat para ulama agak pusing juga nih, gimana ya menjelaskan tentang kunut nazilah itu, ya. Nah, maka kalau kita mau tahu lebih detail, bukan di dalam kitab fikih sirah sebenarnya, tapi di dalam kitab fikihnya sendiri, bukan di kitab sirah, tapi di kitab fikih. Nah, kalau kita pinjam sebentar kitab fikih kita akan menemukan bagaimana teknis ketentuan dalam ilmu fikih tentang kunut nazilah itu. Silakan Ustaz Syihab. 2. Tata cara kunut nazilah. Kunut nazilah dilaksanakan pada saat i'tidal, berdiri dari ruku di rakaat terakhir dalam seluruh sholat wajib. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dan mengangkat kedua tangan ketika membacanya, tanpa mengusap wajah apabila telah selesai membacanya. Jadi ini kunut yang sama dengan kunut-kunut yang kita kenal sebenarnya, yaitu setelah berdiri dari ruku, bukan sebelum ruku, gitu ya. Nah, kenapa kok lihat hadis di atas kan katanya dikerjakan setelah selesai membaca ayat, gitu kan? Ini jamaah sekalian, walaupun labelnya HR Bukhari, ya HR Bukhari, tapi hati-hati, ya. Ini yang ngomong sebelum atau sesudah ruku itu orang lain, bukan Nabi, ya, tapi orang lain, Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz itu meriwayatkan, riwayatnya udah beda nih dari yang riwayat di atasnya. Jadi satu paket hadis itu ternyata terdiri dari beberapa riwayat yang berbeda. Ya, semuanya dikasih merek Bukhari, gitu. Tapi ternyata kalau kita perhatikan di dalamnya merek besarnya Bukhari, tapi dia sendiri mereknya bukan Bukhari. Gitu. Jadi kira-kira kayak gini. Ustaz Syihab, antum pernah makan nggak di sebuah restoran waralaba? Bukan misalnya merek aja ya. Apa itu? Kentucky Fried Chicken. Gitu kan. Itu kalau antum minta minuman, nah minumannya itu mereknya bukan KFC. Minumannya bisa jadi Coca-Cola, ya bisa jadi apa itu teh botol, gitu kan? Bisa jadi yang lain. Walaupun adanya di dalam merek KFC. Nah, yang sering terjadi kekeliruan itu begini. Kita minum teh botol, tapi minumnya di KFC. Lalu teh botol itu kita bilang ini teh KFC. Padahal bukan. Ini adalah teh botol, tapi dijual di gerai KFC. Gitu. Nah, hadis-hadis itu begitu juga. Ya, hadisnya Sahih Bukhari dan sebagainya.
Iya, itu kemasan besarnya Bukhari. Tapi kalau kita baca secara lebih detail, itu ternyata rangkaian hadis itu kadang-kadang suka disambung-sambung dengan riwayat-riwayat yang macam-macam, dan itu belum tentu itu adalah riwayat yang dibenarkan atau yang disahihkan oleh Bukhari, karena itu bisa jadi itu adalah tambahan, itu adalah syarah gitu, ya kan? Aslinya cuma ngomongin tadi di atas bahwa Nabi kunut lah gitu ya. Dan di situ ada tambahan. Abdul Aziz berkata, ada orang bertanya kepada Anas tentang kunut, apakah itu dikerjakannya sebelum ruku atau sudah ruku, gitu kan? Nah, dijawab oleh Anas, tidak, bahkan dikerjakan setelah selesai membaca ayat, berarti sebelum ruku. Seolah-olah kita digiring pada opini bahwa kunut nazilah itu sebelum ruku, padahal nggak begitu. Ya, nah di sini yang kita sering mengalami kerancuan-kerancuan. Nah, untuk biar tidak rancu, maka kita nggak baca hadisnya begitu karena penjelasannya agak apa namanya berserak-serakan. Kita konfirmasinya ke para ulama ahli fikih. Nah, di dalam kajiannya para ulama ahli fikih, kita misalnya baca salah satu kitabnya, kitab Imam An-Nawawi. Ini dijelaskan ya. Kunut nazilah itu dilaksanakannya pada saat i'tidal atau berdiri sesudah ruku. Itu sama dengan kunut-kunut yang kita kenal, kunut subuh atau kunut witir. Di rakaat terakhir dalam seluruh sholat wajib. Gitu. Baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh juga. Ya. Dan dianjurkan untuk mengeraskan suara keras, ya kan, dan mengangkat kedua tangan ketika membacanya tanpa mengusap wajah apabila telah selesai membaca. Itu ketentuannya. Itu diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i was subhi fi duburi kulli salatin. Idza qala sami'a Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u 'alaihim ala hayy ibn Bani Sulaim wa ala Ra'lin wa Zakwan wa Usayyah yu'amminu man khalfahu. Ya. Rasulullah SAW ini hadis yang diriwayatkan oleh dipakai oleh Imam Nawawi tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW melaksanakan kunut nazilah selama sebulan secara berturut-turut di dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Setiap kali usai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dari rakaat terakhir ya, dari sholat yang 5 waktu itu mendoakan kejelekan atau keburukan atas mereka, yaitu hai Ra'lin ya, hai min Bani Sulaim ya, perkampungan Bani Sulaim gitu kan. Ada di situ Ra'l, ada Zakwan, ada Usayyah, 3 itu ya kan. Karena mereka ini yang preman-preman yang jahat gitu, yang membunuh demi makan gitu. Membunuh demi makan ya. Sedangkan orang-orang di belakangnya kemudian mengucapkan amin, amin. Jadi yang baca cuma Nabi doang sih gitu ya. Baik, walaupun doa di dalam kunut nazilah bukan sesuatu yang ditentukan bacaannya, namun dianjurkan untuk berdoa dengan doa-doa yang ada riwayatnya dan sesuai dengan kondisi dan suasana yang sedang terjadi. Bagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang Nasrani. Bahwasanya beliau membaca kunut dengan doa yang sudah masyhur, Allahumma ghfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Gitu. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin dan kaum mukminat, kaum muslimin dan kaum muslimat, wa alif baina qulubihim, satukan hati mereka, wa aslih dhata bainihim, perbaiki hubungan di antara mereka, wansurhum, bela mereka, menangkan mereka, ala aduwika wa aduwihim, menangkan mereka dari musuhmu dan musuh mereka ya. Kemudian terusannya Allahumma la'an kafarata ahlal kitabil ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna ulaika, terusannya
Ya Allah, laknatlah kafarata ahli kitab, ya, yang kafir-kafir dari ahli kitab. Alladzina, yaitu mereka yang yasudduna an sabilik, yang menghalangi jalanmu, wa yukadzibuna rusulaka, dan mendustai para rasulmu, wa yuqatilunaka, dan membunuhmu, serta memerangi auliyaaka, wali-walimu, para sahabat yang dibunuh tadi itu. Allahumma khalif baina kalimihim, ya Allah, cerai-beraikan persatuan dan kesatuan mereka. Wazalzil aqdamahum, goyahkanlah langkah mereka. Wa anzil bihim ba'saka, dan turunkan kepada mereka ba'saka, siksamu. Alladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin, yang tidak akan engkau jauhkan dari kaum yang berbuat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alaika wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Demi Allah, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, meminta ampunan, dan senantiasa memujimu atas kebaikan yang diberikan. Kami tidak kufur kepadamu. Kami berlepas diri serta meninggalkan orang-orang yang durhaka kepadamu. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka bil kuffari mulhiq. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya karena Engkau kami salat dan sujud, hanya kepada Engkau pula kami berusaha dan berkhidmat. Kami sangat mengharap rahmat-Mu, dan kami pun takut akan siksa-Mu, karena sesungguhnya siksa-Mu itu tidak akan pernah berkurang atas orang-orang. Baik, bisa lihat sampai di sini kita akan akhiri kajian kita karena sudah siang juga ya. Nanti yang berikutnya kita akan teruskan pada hari Senin yang akan datang. Ini pokoknya judul besarnya adalah berbagai peristiwa pasca perang Uhud. Masih ada nanti kalau kita buka halaman berikutnya, yaitu terkait dengan masalah bagaimana pernikahan Nabi SAW, diharamkannya khamar, dan seterusnya. Baik, Ustaz Syihab, mari kita tutup kajian kita sama-sama ini. Tapi apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, kita langsung tutup. Baik, Ustaz. Alhamdulillah tadi kita telah pelajari bagaimana peristiwa setelah perang Uhud, di mana ada sebuah peristiwa besar, yakni Bi'ru Ma'unah. Peristiwa yang sangat melegendaskan. Kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Setelah itu kita memperluas kajian kita. Mungkin ada pertanyaan, bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau menuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan baca. Atau mungkin saya cek di YouTube, mungkin ada, Ustaz. Ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan, Ustaz. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana syubbihina ma'ahlil kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila atqiya ulama nahwa bil khair wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram birridha minkal 'uyun wa qiyana rabbana kulla dhilin qabla an ta'tiyana rusulul manun. واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب
rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para jemaah sekalian, berarti karena belum selesai, insya Allah kita akan lanjutkan kembali peristiwa-peristiwa apa saja setelah perang Uhud, setelah peristiwa Bi'ru Ma'unah tadi. Insya Allah kita akan bahas kupas nanti di minggu depan. Kemudian nanti malam para jemaah sekalian, jangan lupa kita akan belajar bersama Ustadz Muhammad Akil Haidar terkait jamak sholat ya, masih dalam pembahasan hal tersebut. Silakan diramaikan jam 8 malam sampai selesai nanti. Kemudian dan jadwal-jadwal yang lain bisa dilihat di situs rumahfikih.com/sf. Begitu. Ini juga tadi materinya sudah ada PDF-nya, bisa di-download di website rumahfikih.com/sf. Di situ ada jadwal Ustadz Farwat. Nanti tercantum link materi, bisa diunduh PDF-nya. Kemudian sebelum kita tutup ada info terkait infak bisa ditampilkan. Para jamaah yang ingin berinfak bisa melalui kami di Bank Muamalah di rekening 3604 atas nama Aini Aryani, atau melalui Bank Syariah Indonesia di rekening 33531584 atas nama Aini Aryani, atau melalui situs rumahfikih.com/donasi. Itu mari kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Syihabuddin Ahmad mohon undur diri sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.